Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat bergabung di mata kuliah Micro Teaching IPA. Hari ini kita akan membahas tentang keterampilan menggunakan variasi atau keterampilan variasi stimulus. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep keterampilan mengadakan variasi. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan keterampilan mengadakan variasi. Kita mulai dari pengertian variasi ya. Variasi dapat didefinisikan sebagai keanekaragaman. Di dalam pembelajaran, variasi didefinisikan sebagai keanekaragaman rangsangan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa menjadi lebih antusias, dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Apa aja sih tujuan penggunaan variasi? Yang pertama, variasi dapat menghilangkan kebosanan peserta didik akibat rutinitas yang monoton. Dan yang kedua, variasi dapat meningkatkan perhatian peserta didik di dalam pembelajaran. Yang ketiga, variasi diharapkan dapat mempertahankan kondisi optimal belajar dari pembukaan hingga penutupan. Dan yang keempat, variasi dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di dalam menggunakan variasi ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, variasi harus terencana. Artinya variasi tidak boleh sembarangan. Variasi harus kita sesuaikan dengan metode pembelajaran, dengan bahan ajar, dan dengan karakteristik siswa. Yang kedua, variasi harus wajar dan tidak dibuat-buat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, lebih hidup. Dan yang ketiga, variasi yang dipilih guru di dalam pembelajaran harus efektif. Artinya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sekarang apa aja sih variasi yang bisa dilakukan guru di dalam pembelajaran? Setidaknya ada 3 macam variasi yang bisa digunakan guru dalam mengajar. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Yang kedua, variasi media. Dan yang ketiga, variasi pola interaksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, variasi gaya mengajar. Di dalam variasi gaya mengajar ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan guru. Yang pertama, variasi suara. Dalam pembelajaran, guru bisa memvariasikan volume, intonasi, nada di dalam menyampaikan beberapa kalimat. Dan yang kedua, memberikan penekanan atau focusing. Di dalam mengajar, guru dapat memberikan intonasi tertentu untuk kalimat-kalimat penting sehingga siswa dapat mengingatnya sebagai bagian yang perlu untuk dipelajari. Yang ketiga, kesenyapan atau jeda. Di dalam pembelajaran, guru perlu memberikan jeda antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Variasi dalam mengajar berikutnya yang dapat dilakukan guru adalah variasi ekspresi. Guru perlu memvariasikan ekspresi, mimik, serta gestur tubuh agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan berikutnya, perpindahan posisi. Di dalam mengajar, guru dapat memvariasikan posisi, berpindah dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari samping kiri ke samping kanan, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif. Variasi yang kedua yang bisa dilakukan guru adalah variasi media atau bahan ajar. Seperti yang kita tahu, bahan ajar dapat berupa bahan ajar yang dapat didengar, yang dapat dilihat, dan dapat diraba. Ketiga bentuk media ini dapat divariasikan oleh guru dengan menyesuaikan dengan materi ajar dan karakteristik peserta didik. Variasi ketiga yang dapat dilakukan oleh guru adalah variasi pola interaksi. Variasi pola interaksi dapat berupa dominasi guru dalam mengajar, misalnya ketika menjelaskan materi, atau dapat juga dominasi oleh siswa. Siswa dapat bekerja mandiri, misalnya ketika latihan. Atau dapat juga interaksi berupa kerjasama antara guru dengan siswa berupa kegiatan praktikum. Oke, demikian pembahasan kita tentang keterampilan mengadakan variasi di dalam pembelajaran. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.